Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bil Muhammad wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli sadaqallahu azim. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan pada hari ini kelanjutan dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Hari ini yang kita bahas adalah eh, kegunaan dari pengukuran-pengukuran statistik dan distribusi sampling. Kegunaan pengukuran statistik dan distribusi sampling yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kegunaan dari setiap ukuran statistik pemusatan data mean atau rata-rata. Gambar umum data, MEAN memberikan nilai rata-rata yang menggambarkan pusat distribusi data secara keseluruhan dengan mempertimbangkan semua nilai dalam dataset. Analisis kuantitatif sangat berguna dalam analisis keuangan seperti menghitung pendapatan rata-rata perusahaan, biaya rata-rata, atau pengeluaran rata-rata rumah tangga. Melakukan perbandingan dan pengambilan keputusan. MEAN sering digunakan dalam membandingkan dua atau lebih kelompok untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara mereka. Misalnya membandingkan performa rata-rata dua tim olahraga atau rata-rata nilai dari dua sekolah. Statistik inferensial. MEAN digunakan dalam perhitungan interval kepercayaan dan pengujian hipotesis untuk menyimpulkan tentang populasi berdasarkan sampel. Menentukan pengeluaran rata-rata rumah tangga. MEAN digunakan untuk menghitung pengeluaran rata-rata rumah tangga seperti biaya belanja bulanan, tagihan listrik, atau biaya transportasi. Informasi ini membantu keluarga untuk membuat anggaran yang lebih akurat dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Kegunaan selanjutnya adalah menghitung gaji rata-rata. MEAN sering digunakan untuk dalam survei dan laporan ekonomi untuk menghitung rata-rata gaji rata-rata di suatu industri atau dari suatu wilayah. Hal ini berguna bagi perusahaan untuk menentukan standar upah dan bagi individu untuk mengetahui kisaran gaji yang wajar di bidang tertentu. Kemudian juga digunakan untuk mengukur performa akademik. Guru atau sekolah menggunakan MEAN untuk menghitung rata-rata nilai ujian atau tugas siswa dalam satu kelas. Rata-rata ini memberikan gambar umum tentang performa siswa dan efektivitas metode pengajaran serta dapat membantu dalam menentukan kebutuhan bimbingan tambahan. Selanjutnya, perhitungan kecepatan rata-rata. Dalam perjalanan atau olahraga, MEAN digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata seseorang atau kendaraan. Misalnya, rata-rata kecepatan lari seseorang dalam suatu lomba dapat digunakan untuk mengevaluasi performa dan menyusun strategi latihan di masa depan. Analisis harga rata-rata. MEAN juga digunakan untuk menghitung harga rata-rata produk atau jasa di pasar, seperti harga rata-rata bahan bakar, makanan, atau barang elektronik. Informasi ini berguna bagi konsumen untuk membandingkan harga dan membuat keputusan pembelian yang cerdas. Penentuan indeks massa tubuh. Dalam dunia kesehatan, yang digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh rata-rata populasi. Ini membantu ahli kesehatan untuk mengidentifikasi tren obesitas atau kekurangan gizi di masyarakat dan merancang program kesehatan yang sesuai. Mengukur konsumsi energi rata-rata. Yang digunakan untuk menghitung konsumsi energi rata-rata seperti penggunaan listrik atau air berumah tangga dalam suatu periode. Ini membantu perusahaan, utilitas, dan pemerintah untuk merencanakan kebutuhan energi dan mengembangkan kebijakan hemat energi. Di tempat kerja, MEAN digunakan untuk menghitung produktivitas karyawan. Rata-rata karyawan seperti jumlah produk yang dihasilkan per hari atau jam kerja rata-rata. Ini berguna bagi manajemen untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau merancang insentif untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah median. Median digunakan untuk menghitung pendapatan rumah tangga karena seringkali data pendapatan memiliki pencilan atau orang dengan pendapatan sangat tinggi atau sangat rendah yang dapat mempengaruhi MEAN. Median memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pendapatan tengah dan mewakili mayoritas populasi. Agen real estate dan analis pasar sering menggunakan harga rumah median daripada harga rata-rata untuk menghindari distorsi akibat beberapa rumah yang sangat mahal atau sangat murah. Median memberikan gambaran yang lebih realistis tentang harga rumah di suatu daerah. Dalam menentukan harga barang atau jasa seperti harga makanan di restoran atau tarif transportasi, median bisa memberikan nilai yang lebih adil dan akurat daripada MEAN. Misalnya, jika ada beberapa restoran yang sangat mahal, rata-rata akan lebih tinggi dari yang biasanya dibayar oleh konsumen umum. Dalam laporan demografi, median umur
median umur populasi sering digunakan untuk mengatur titik tengah usia. Ini penting karena usia rata-rata dapat terpengaruh oleh populasi sangat muda atau sangat tua, sedangkan median memberikan gambaran yang lebih mewakili kondisi umum. Mengukur waktu mengukur waktu penyelesaian tugas atau durasi perjalanan. Median bisa lebih tepat daripada mean, terutama jika ada beberapa durasi yang sangat cepat atau sangat lambat. Misalnya perjalanan yang terhambat oleh kemacetan parah. Median memberikan gambaran lebih akurat mengenai waktu yang biasa dihabiskan. Guru dan sekolah sering menggunakan median nilai median nilai ujian siswa untuk menilai performa kelas secara keseluruhan, terutama jika terdapat nilai-nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah yang bisa mempengaruhi mean. Median memberikan gambaran lebih adil tentang pencapaian mayoritas siswa. Dalam penetapan tarif seperti biaya taksi atau tarif sewa kendaraan, median sering digunakan untuk menentukan tarif yang paling sering dikarenakan yang dikenakan. Ini menghindari distorsi yang disebabkan oleh beberapa tarif yang sangat tinggi atau sangat rendah akibat situasi tertentu. Ketika mengalis waktu tunggu di rumah sakit, bank, atau restoran, media digunakan untuk menentukan waktu tunggu tengah karena dapat dipengaruhi oleh beberapa waktu yang sangat lama atau sangat singkat. Media membantu memberikan gambaran yang lebih adil tentang pengalaman rata-rata pelanggan. Dengan menggunakan media dalam berbagai situasi ini, kita dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan representatif tentang data, terutama ketika data memiliki outlier atau distribusi yang tidak merata. Modus. Kegunaan modus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan ukuran pakaian yang paling banyak dibeli. Toko pakaian menggunakan modus untuk mengetahui ukuran pakaian, misalnya S, M, L, yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Informasi ini memberi informasi untuk membantu toko untuk menyesuaikan stok dan memastikan bahwa ukuran paling populer atau yang selalu yang tersedia. Dalam survei kepuasan pelanggan atau preferensi produk, modus digunakan untuk mengidentifikasi pilihan mana yang paling sering dipilih. Misalnya, jika sebuah restoran ingin mengetahui menu yang paling disukai pelanggan, mereka akan mencari modus dari data menu yang paling sering dipesan. Perusahaan retail atau desainer produk sering menggunakan modus untuk mengetahui gaya atau warna produk yang paling diminati konsumen. Misalnya, mengetahui warna sepatu yang paling sering dibeli membantu mereka untuk merencanakan produksi dan penawaran yang sesuai dengan tren pasar. Pihak yang berwenang dapat menggunakan modus untuk mengatur jenis kendaraan yang paling sering melintasi suatu jalan, misalnya mobil pribadi, sepeda motor, atau truk, sehingga mereka bisa merencanakan perbaikan jalan atau kebijakan lalu lintas yang lebih sesuai dengan jenis kendaraan yang lebih dominan. Di tempat kerja, modus digunakan untuk mengetahui jam kerja, jam masuk, atau jam pulang karyawan yang paling umum. Hal ini membantu perusahaan mengatur shift kerja dan menentukan jam operasional yang paling efisien. Dalam strategi demografi, modus sering digunakan untuk mengidentifikasi nama bayi yang paling populer dalam suatu periode waktu. Ini dapat membantu pemerintah atau organisasi lainnya dalam meneliti tren sosial dan budaya. Toko retail menggunakan modus untuk mengetahui mana produk mana yang paling sering terjual dalam periode tertentu. Hal ini membantu dalam perencanaan stok dan strategi penjualan untuk memastikan produk produk populer selalu tersedia. Agen perjalanan menggunakan modus untuk mengetahui destinasi wisata yang paling sering dipilih oleh pelanggan. Informasi ini memungkinkan mereka untuk merancang paket wisata atau promosi yang sesuai dengan preferensi mayoritas. Dalam layanan transportasi seperti bus atau kereta, modus digunakan untuk mengetahui stasiun atau halte yang paling sering dikunjungi penumpang. Informasi ini membantu operator transportasi untuk merencanakan rute dan jadwal yang efisien. Diskusi. Ini masih materi yang kemarin tentang MEAN. Ada skenario sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengeluaran bulanan 10 keluarga di sebuah lingkungan. Berikut adalah data pengeluaran dalam jutaan rupiah. 2 juta, 3 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan terakhir 25 juta. Pertanyaannya, hitunglah MEAN dari pengeluaran bulanan keluarga tersebut. Itulah median dari pengeluaran bulanan tersebut, apa modus dari pengeluaran bulanan tersebut. Diskusikan bagaimana jika ada pencilan yang mempengaruhi MEAN dan median dalam data ini. Pencilan itu adalah outlier, adalah nilai atau pengamatan dalam satu data yang jauh berbeda dari nilai-nilai yang lainnya. Ini diskusi dua, silakan dicari jawabannya tentang sekolah X ingin menganalisis nilai ujian akhir semester dari 15 siswa.
Berikut adalah data nilai ujiannya. Pertanyaannya, hitung mean dari nilai ujian, hitung median, hitung modusnya, kemudian apakah ada penyicilan dalam data ini? Jika ada, bagaimana penyicilan tersebut mempengaruhi analisis. Ini juga. Nah, selanjutnya, materi yang kita bahas adalah metode penelitian sampel dan distribusi sampel. Ini ada salah satu contoh gambaran tentang populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh dari em, orang-orang yang akan kita teliti datanya, seluruh semuanya berarti. Kalau sampel ada sebagian yang kita butuhkan yang mampu mewakili dari keseluruhan dari sampel dari keseluruhan populasi yang kita harapkan. Misalnya ini ada populasi penduduk Indonesia. Nah, kita akan meneliti misalnya penderita eh, gizi buruk. Jadi sengaja kita ngambil sampelnya, sampel satu berapa orang, sampel dua berapa orang, sampel tiga berapa orang, sampel lima berapa orang, sehingga akan mewakili tentang satu populasi. Contoh dua misalnya ini. Ini ada segelas iced tea dalam satu gelas. Nah, untuk mengetahui bagaimana rasa es teh ini, kita perlu melakukan mencicipinya dulu. Cicipan pertama kita merasakan, cicipan kedua kita merasakan, cicipan ketiga kita merasakan. Nah, proses kita mencicip itu berarti kita mencari sampel apakah teh ini manis, hambar atau tidak manis. Itu eh, analoginya dari sebuah teh. Jadi teh ini ada suatu populasi, kita mencicip itu adalah kita mengambil sampel untuk mengetahui apa rasa teh ini, apa manis, apa hambar atau pahit dan sebagainya. Jadi dengan analogi ini semoga mahasiswa bisa memahami bahwa apa itu populasi, apa itu sampel. Jadi sampel itu adalah usaha kita untuk mengambil data untuk mewakili seluruh data yang ada. Mengapa sampel dari suatu populasi? Suatu pengujian kadang memiliki karakteristik yang destruktif. Tidak mungkin menguji secara fisik seluruh unsur atom dalam populasi, karena biaya untuk mempelajari seluruh unsur dalam populasi yang besar. Kecukupan hasil sampel. Menghubungi seluruh seluruh populasi seringkali menghabiskan waktu yang banyak. Nah, jenis sampel ada dua, ada probabilitas dan ada non-probabilitas. Sampel probabilitas suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga masing-masing unsur atau orang dalam populasi yang dipelajari memiliki kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas tidak semua unsur memiliki kesempatan untuk jadi sampel sehingga mungkin bisa menjadi bias. Dalam metode peningkatan sampel probabilitas ada empat cara. Pertama, sampel acak sederhana, sampel acak sistematis, sampel acak terstruktur, sampel acak klaster. Peningkatan sampel acak sederhana. Sebuah sampel dirumuskan sehingga setiap unsur atau orang dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Contoh metodenya adalah dengan cara dikocok seperti arisan atau kita menggunakan tabel bilangan acak sehingga sebuah sampel dirumuskan sehingga setiap unsur atau orang dalam satu populasi memiliki kesempatan yang sama yang adil untuk bisa menjadi sampel dalam suatu penelitian atau suatu percobaan. Jadi kalau kita melakukan misalnya arisan, kita kocok, di situ ada 10 orang, 10 orang ini memiliki kesempatan yang sama untuk sebagai pemenang dari suatu arisan dan sebagainya. Penarikan sampel acak sistematis dengan cara misalnya anggota sampel pertama dipilih secara acak, anggota sampel kemudian dipilih secara sistematis, unsur atau dipilih populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetika atau A sampai Z dan sebagainya. Jadi secara sistematis. Yang ketiga, sampel acara terstruktur. Populasi awal dibagi ke dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu satu sampel dipilih dari masing-masing stratum tersebut. Penarikan sampel menurut klaster didasarkan pada area geografis. Karena biaya apa tuh eh, luasnya cakupan daerah yang akan kita teliti, maka kita menggunakan sampel klaster. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya dari suatu penelitian. Jadi sampel yang kita ambil adalah mewakili dari keseluruhan populasi yang diharapkan.
Memilih ukuran sampel yang pertama kita menggunakan derajat keyakinan yang dipilih. Derajat keyakinan ini ada yang 99%, 95%, dan 90%. Biasanya untuk penelitian sosial itu 95% derajat keyakinannya. Kesalahan maksimum yang diperbolehkan atau standar errornya. Kemudian variasi dan populasinya seperti apa. Nah, dalam mencari sampel kita ada rumus untuk menghitung sampel namanya rumus rumus Lopin. N adalah N besar dibagi 1/NE akar pangkat 2. N kecil ada number of sampel atau jumlah sampel, N besar ada total populasi, jumlah seluruh anggota populasi, error tolerance. Error toleransi, toleransi terjadinya galan atau taraf signifikansi untuk sosial pendidikan lazimnya 0,05 atau 5% atau 2 pangkat sekian atau pangkat 2. Nah, jika yang akan kita teliti sebanyak 100.000 orang karyawan seperti yang dicontohkan di muka, taraf signifikan kita menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05. Maka berdasarkan sampel menurut rumus Lopin ini akan menjadi 1.000 dibagi 1 ditambah 1.000 dikali error tadi kita 0,005 pangkat 2. Dapatlah 296 orang. Cobalah gunakan rumus tersebut jika tarif keyakinannya kepercayaan hanya 90%. Berarti taraf signifikannya yaitu 0,10%. Berapa banyak sampel yang harus diambil? Silakan Anda eh, tulis jawabannya di di bawah. Nah, semoga kalian mendapatkan jawaban dari contoh yang kedua ini. Ekspektasi. Misalkan terdapat sebuah eksperimen yang menghasilkan sebuah peristiwa yang dapat menjadi peluang terjadinya tiap peristiwa masing-masing dan jika pada tiap kejadian tersebut terdapat suatu nilai maka ekspektasi adalah P1 kali D1 P2 kali D2 sehingga PK ditambah DK adalah jumlah sigma berapa buah K dikali P kali D DI. P itu peluang, sedangkan D itu nilai eksperimennya, nilai ekspektasinya. Contoh misalnya, A dan B bertaruh dengan melakukan undian menggunakan sebuah mata uang yang terdiri dari sisi G dan sisi H. Jika dalam undian itu keluar sisi G, maka A kalah dan harus membayar kepada B sebesar Rp5. Bila yang keluar ada sisi H, maka si A menang dan menerima Rp5. Berapakah ekspektasi dan taruhan A? Jawab ada dua kejadian yang mungkin terjadi pada A, yaitu kejadian menang atau kejadian kalah. Masing-masing peluang adalah setengah. Sehingga ekspektasi taruhannya adalah setengah dari Rp5 ditambah setengah dikali kalau kalah minus lima lima rupiah. Ini persamaan dari ekspektasi. Nah, materi selanjutnya akan yang kita bahas adalah distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Adalah sebaran nilai-nilai dari suatu hasil sampel, misalnya rata-rata yang diambil berulang-ulang dari dalam suatu populasi. Bayangkan kamu punya sekotak permen dengan 1.000 permen, dengan 1.000 buah permen. Kamu ambil 10 permen secara acak, hitung rata-rata beratnya. Ambil 10, timbang. Ambil lagi 10, timbang. Ambil lagi 10, timbang. Kamu lakukan ini sebanyak 100 kali. Nah, dan kamu grafik dari semua rata-rata berat dari 10 permen itu tadi. Itulah disebut sampling dari rata-rata. Apa gunanya? Untuk memahami variasi dari hasil sampel, untuk membuat kesimpulan tentang populasi, untuk membuat estimasi dan uji statistik. Kalau kita sering ambil sampel, hasilnya tidak selalu sama, tapi ada polanya. Pola inilah yang disebut dengan distribusi sampling. Contoh misalnya untuk lebih memperjelas distribusi sampling, perhatikan ilustrasi berikut. Diberikan suatu populasi ukuran N yang datanya 98, 99, 97, 98, 99. Dari populasi tersebut akan diambil sampel berukuran N sama dengan 2. Maka semua sampel yang mungkin dapat diambil dari populasi tersebut beserta rata-ratanya adalah 98. Kita ambil dua buah sampel dari 5 data tadi. 98 dipasangkan dengan 99, 98 dipasangkan 97, 98 dipasangkan dengan 98, 98 dipasangkan dengan 99. Kemudian 99 kita pasangkan dengan 97, 99 kita pasangkan dengan 98, 99 kita pasangkan dengan 99.
Kemudian 97 kita pasangkan dengan 98, kemudian 98 kita pasangkan dengan 999. Nah, dari masing-masing sampel tadi kita ambil rata-ratanya. 98 ditambah 99 dibagi 2, hasilnya 98,5. 98 ditambah 97 dibagi 2, hasilnya 97,5. 98 ditambah 98 dibagi 2, hasilnya 98. Jadi kita memiliki rata-rata dari dua buah sampel yang kita ambil dari lima buah lima buah populasi. Kemudian kita akan membuat distribusi frekuensinya. Kita ambil dimulai dari rata-rata yang paling kecil yaitu 97,5. 97,5 kalau kita lihat di sini ada dua, munculnya dua kali. Rata-rata 98 munculnya sebanyak tiga kali. Rata-rata 98,5 itu adanya satu, dua, tiga, empat, ada empat kali. Sedangkan rata-rata dengan angka 99 itu adanya satu kali. Jadi jumlah frekuensi di sini kita kita itu adalah 10. Jadi nilai probabilitasnya adalah 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 1 per 10, atau 0,2, 0,3, 0,4, 0,1, jumlah juga satu. Jadi kalau kita bacanya adalah kemunculan rata-rata 97,5 itu sekitar 0,2. Kemunculan rata-rata 98 adalah 0,3, kemunculan 9,5 ada 0,4, kemunculan 99 itu ada 0,1. Itu cara kita membaca dari tabel distribusi frekuensi eh, rata-rata, distribusi sampling rata-rata. Contoh misalnya, dilakukan penelitian tentang jumlah saudara kandung mahasiswa. Misal terdapat sebuah populasi berukuran 5, yaitu 4, 3, 1, 4, 4. Kita ambil secara random berukuran 2. Hitunglah distribusi sampling rata-ratanya. Hitunglah distribusi sampling rata-ratanya. Berarti kita mengambil 2 pangkat 5, 10, 10 buah data. 4, 3, 4, 1, 4, 4, 4, 4. 3, 1, 3, 4, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 4. 1, 4, 1, 4, kemudian 4 sama 4. Jadi ada 10 data. Jadi kita ambil rata-rata dari sampel itu tadi 4 tambah 3 dibagi 2 3,5. 4 tambah 1 5 dibagi 2 2,5. 4 tambah 4 8 bagi 2 4. Jadi setelah kita mendapatkan rata-rata kita kumpulkan menjadi distribusi samplingnya. X rata-rata kemunculan angka 2 itu satu kali. Kemunculan angka 2,5 itu tiga kali. Kemunculan 3,5 itu tiga kali. Kemunculan angka 4 adalah tiga kali. Itu 2, 3, 4. Frekuensi. Satu ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 10. Jadi nilai probabilitasnya ke kemungkinan munculnya angka 2 itu 0,1. Kemungkinan munculnya angka 2,5 itu 0,3. Muncul angka 3 adalah 0,3. Kemudian angka 4 adalah 0,3 kali. Contoh soal sebuah populasi terdiri dari 5 data. 2, 4, 6, 8, 10. Dari populasi tersebut akan diambil sampel ukuran 2 sisir acak tanpa pengembalian. Tentukan semua kemungkinan pasangan sampelnya, hitung rata-rata setiap sampel, tentukan distribusi sampling rata-ratanya. Langkah satu, semua kemungkinan sampel berukuran 2. Berarti 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, 4,6, 4,8, 4,10, 6,8, 6,10, terakhir 8 dengan 10. Berarti ada 10 kombinasi sampel. Kemudian kita ambil rata-ratanya 2, 2 dengan 4, 2 tambah 4 bagi 2, 3. 2 tambah 6 bagi 2, 4. 2 tambah 8 bagi 2, 5. Terus dapat 8 tambah 10 bagi 2 hasilnya 9. Nah, dari rata-rata ini tadi kita membuat distribusi samplingnya. Distribusi sampling dari rata-rata kemudian kita kumpulkan semua nilai rata-ratanya 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9 sesuai dengan rata-rata mian yang ada. Langkah 4, hitung rata-rata dari semua rata-rata sampel. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 10. Jadi mian rata-rata sampel ini adalah 6. Kemudian bandingkan dengan rata-rata populasi. Populasi di sini adalah data awalnya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, 30. Dibagi jumlah datanya 5 sampai dengan 6. Artinya rata-rata dari distribusi sampling sama dengan rata-rata populasi. Ini sesuai dengan konsep distribusi sampling bahwa eh,
rata-rata sama dengan mu-nya. Contoh kasus tinggi badan mahasiswa, misalnya kita ingin tahu rata-rata tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas, tapi kamu tidak bisa mengukur semuanya karena ada 10.000 mahasiswa. Solusinya ambil sampel acak sebanyak 5 mahasiswa, lalu hitung rata-rata tinggi badan. Misalnya rata-ratanya 165. Ulangi lagi, ambil 5 lagi rata-rata 168. Lakukan ini sebanyak 50 kali jika kamu punya 50 nilai rata-rata. Apa yang terjadi? Rata-rata tiap sampel pasti akan berbeda-beda. Kalau kamu gambarkan semua rata-rata gambar tersebut akan terbentuk pola atau sebuah distribusi yang disebut dengan distribusi sampling. Contoh misalnya ini. Misalnya kita mengambil sampel ukuran 4 dari populasi 3 barang siswa dan menghitung rata-rata tiap sampel, lakukan pengambilan 10 kali. Dan nah, empat orang ambil sampel 4 sebanyak 10 kali. 160, 165, 162, 163. Kita ambil rata-ratanya sebanyak 162,5. 158, 160, 162, 159 dibagi 4. Pada 199,75. Terus sampai ke pengambilan yang ke-10. 162 ditambah 164 ditambah 163 tambah 90 bagi 4 adalah 162,5. Dari rata-rata sampel ini tadi kita buat distribusi samplingnya. Rata-rata dengan 151,5 itu ada 3 kali jumlahnya. 159,75 ada satu, 161,75 ada dua, 162,5 ada satu, 165 ada satu, 165,225. Jadi dengan data disebut samping ini kita bisa buat histogramnya atau gambar grafiknya yang memberikan gambaran dari kondisi dari data dari rata-rata data sampel yang kita ambil. Berarti bisa 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 kita baca di sini misalnya rata-rata 159,5 itu ada sekitar ada tiga. 161,5 ada tuh dua tiga empat ada lima. 162,5 itu ada empat. 165 ada kosong. Selanjutnya, eh, sebuah sekolah ingin mengetahui rata-rata nilai matematika dari 100 siswanya. Namun karena keterbatasan waktu, guru hanya mengambil beberapa sampel acak berukuran 5 siswa. Ia melakukannya 8 kali untuk menghitung rata-rata tiap sampel. Rata-rata dari 100 siswa misalnya seperti ini. Eh 70 ditambah 75, 80, 85 tambah 90. Jadi rata-rata kelima murid ini adalah 80. Ambil lagi masih eh, nilai siswa 5 lagi 60 ditambah 7 ditambah 75 tambah 5 bagi 5 dapat 75. Dengan selama sebanyak 8 kali pengambilan sampel dari 100 siswa yang berukuran 5. Nah, rata-rata ini tadi kita membuat sampel distribusi frekuensinya. Kemudian dari tersebut kita ciptakan yang namanya tabel grafik histogram distribusi rata-rata sampel. Mayoritas rata-rata sampel berada antara 75 sampai 85 dalam rentang 75 sampai 85 mayoritas. Pola ini mendekati distribusi normal walaupun hanya menggunakan 8 kali pengambilan sampel. Distribusi sampling ini bisa dipakai untuk memprediksi rata-rata populasi. Cukup sekian materi kita pada hari ini sebagai pemahaman tentang apa itu eh, perhitungan statistik, mean, median, sama modus. Kemudian kita mempelajari tentang ekspektasi. Kemudian terakhir kita mempelajari tentang distribusi sampling. Semoga materi yang kita dapat pada hari ini bisa meningkatkan pe- pemahaman kita, pengetahuan kita tentang mata kuliah statistik kita. Cukup sekian pada hari ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.